Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sesi belajar podcast di Manjas Family. Audio Jungle. Saya Naura Safibidinatika, bisa dipanggil Naura, dan teman saya Nurul Qur'ani Tahiroh, bisa dipanggil Ira. Dan Rayani Miamazi Zubair, bisa dipanggil Raya. Di sesi belajar podcast kali ini kita akan belajar tentang keunikan manusia dan hal yang berharga pada yang setiap bisa dibagi kepada orang lain. Sebelum kita membahas yang lebih luas, pernah gak teman-teman pernah mikir, kalian pernah insecure gak? Sering. Kalau kalian, waktu kalian insecure, apa sih yang ada di pikiran kalian? Sama Kok aku kayak gak kayak itu sih? iya. Itu enak ya, cantik. Kok aku enggak gitu? Oh, lebih ke kayak gak percaya diri gitu. Iya. Padahal ya teman-teman, setiap orang, setiap manusia itu mempunyai keunikan masing-masing. Mungkin di mata kalian, ya dia biasa aja gini, tapi di mata orang yang tepat, saya ini pasti paling unik, paling spesial atau apalah. Begitu juga kalian. Kalian mungkin mikirnya gini, kok aku gak cantik sih, kok aku gak pintar sih, kok aku gak multi talenta kayak dia sih. Ya mungkin di pikiran kalian, tapi di pikiran orang yang mengagumi dan suka, sayang sama kalian, kalian tuh paling istimewa. Percaya gak? Percaya sih. Menurut kalian, apa hal yang bisa memotivasi kalian buat gak insecure lagi? Ya, aku tuh sukanya ngeliat ke bawah. Lihat ke bawah gimana maksudnya itu? Aku kan bilang, ya kok aku jelek gitu. Iya. Tapi ya udah, ada kok yang masih jelek gitu. Oh, jadinya biar diri sendiri gak selalu ngerendahin diri Iya. sendiri gitu ya. Percaya aja gitu. Jadi setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita pikirkan harus percaya kepada diri kita sendiri ya. Iya. Kalian pernah gak insecure karena pendidikan? Pernah. Gimana? Ya kenapa kok aku gak seperti itu? Gak pinter. Iya Gak juga. bisa. Iya. Public speakingnya jelek gitu. Tapi kan semenjak kalian lahir di dunia ini, semenjak kalian bisa belajar menulis, belajar membaca, kalian kan pasti tahu apa bakat yang ada di dalam diri kalian. Deira, apa sih bakat yang kamu sadari di dalam diri kamu sendiri? Aku sih bisa nyanyi, Kak. Kamu pernah gak insecure karena kok suara aku gak kayak dia sih, kok aku gak bisa nyanyi kayak dia sih gitu? Sering itu kalau aku ikut lomba, itu kan banyak ya pesertanya. Kadang itu suaranya bagus-bagus. Oh, berarti kamu waktu itu pasti pikirannya kamu ciut gitu ya? Iya. Kadang itu di nada tingginya itu mereka kuat, kok aku gak kuat sih gitu. Tapi apa hal yang bisa menguatkan kamu sehingga kamu bisa mengikuti lomba berikutnya dan seterusnya? Dulu itu ada ya gurunya aku itu yang ngajarin, dia bilang jangan lihat ke atas, lihat ke bawah, kamu latihan aja yang rajin gitu. Pasti bisa nantinya. Ternyata bisa emang. Oh, berarti kamu pas kamu udah ngerasa insecure, kamu ngingatin kata-kata itu ya? Iya. Dan kata-kata itu bisa menguatkan kamu bahwa kamu itu kuat, kamu itu hebat, dan kamu itu Bisa. unik dan bisa gitu. Kalau Raya, apa keunikan dan kelebihan yang ada di diri kamu sendiri yang kamu sadari? Dulu aku pernah ikut lomba puisi. Ikut lomba puisi ya? Oh, berarti di seni gitu. Iya, di seni. Suka puisi, suka seni dari umur berapa? Dari MI. Zaman azali. dari MI. Iya. Sampai sekarang masih. Iya, alhamdulillah. Apa hal yang bisa memotivasi kamu untuk tetap berkarya? Gak tahu. Tiba-tiba suka gitu ya? Iya. Oh, berarti seni puisi udah ada di dalam jiwa kamu sejak kamu lahir ya? Iya, sudah langsung lahir, Masya langsung Allah. puisi. Ngecek kamu. Molok lah kamu. Kalian pernah ikut lomba ke kabupaten? Pernah. Kalian hebat ya? Enggak. Ya, kamu juga. Kok enggak sih? Kalian itu hebat, tapi kalian gak nyadar. Yang sadar itu orang yang nyaksiin kalian, yang lihat kalian. Ya, tapi kamu lebih hebat. Oh, jangan gitu. Kalau kamu apa, Mbak? Apa? Bakatnya? Kalau bakat
itu kan tergantung sama hobi ya. Ya, Kalau aku sendiri suka sama seni dalam bidang puisi sama nulis. Kalau puisi pertama kali terinspirasi dari ayah saya. Karena dia suka puisi, bukan ayahnya suka kamu puisi. hebat ya. Iya, Itu bisa sholawat juga, bisa puisi. multi talenta. Bisa. Iya, pertama kali dulu gak suka sama puisi, gak kenal sama puisi, tapi sukanya gambar. Tapi semenjak MI, waktu itu aku dikasih tawaran sama ayah aku. Mau gak ikut puisi? Gak, aku malu. Waktunya gitu, waktu pertama kalinya gitu. Dulu aku gak pernah dapat juara, tapi semenjak udah berapa kali gagal, akhirnya Berani kok. berani dan bisa akhirnya dapat juara 3 pertama kali. Waktu itu pertama kali aku dapat juara 3 kayak wow, aku bisa gitu. Waktu itu masih MI, masih dilatih sama ayah. Tapi pas MTS aku udah dilepas. Udah gak belajar sama orang gitu. Belajar Kan sendiri. mondok Otodidak. kamu ya? Iya, di pondok. Belajarnya sama temen ya. Udah ada lomba puisi gitu. Belajar sama temen. Ayo, kamu kan ikut lomba puisi. Ayo belajar bersama. Ayo. Kamu di sana, aku di Kadang sini. nanti malamnya lomba baru belajar. Iya, sama tadinya Dek ya. Raya. Seringnya gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih tetap puisi. Jadi, lagi kalau kalian punya bakat buat nulis, kalian punya bakat buat nyiptain puisi, jangan malu-malu buat dibaca ke orang. Kalau kalian pendam sendiri, kalian gak akan pernah tahu apa yang salah, apa yang benar gitu. Kalau kata teman kamu, ini kurang, kayaknya ini aku gak nyambung deh, Mbak. Aku gak suka sama ininya. Kalian jangan masukin ke hati, justru kalian jadikan sebagai motivasi. Oh, jadi kata ini terlalu apa ya? Terlalu random gitu untuk Jadi dimasukkan ke dibenerin dalam. ya? Iya, diperbaiki sehingga kalian bisa menciptakan puisi yang dipahami semua orang gitu. Kalau Iya. kalau sekiranya ada lomba puisi atau lomba nyanyi di kabupaten lagi, kalian mau ikut gak? Mau. Mau. Iya, meskipun mau. kalian meskipun nanti kalian kalah atau gak dapat juara, kalian Iya tetap kan bisa dijadikan Pengalaman. pengalaman. kalau kata kalian apa sih kalau daerah dulu ya? Apa Ya, sih tips yang bisa kamu berikan buat orang-orang yang mau belajar nyanyi? Ya, Aku ini tunggu. aku ini cengoceh ya. Ya, sering latihan, jangan makan gorengan gitu, Oh, Kak. Biar berarti gorengan sangat berdampak ya bagi iya suara. banget. Itu juga gak boleh makan yang pedas-pedas. Hindari dulu. Bisa gak orang yang dulunya gak bisa nyanyi bisa mendapatkan suara yang enak? Ya, kalau itu alam enggak. Kalau Dek Raya, gimana sih tipsnya kamu agar bisa membaca puisi dengan baik gitu? Menurut pengalaman kamu aja. Ya jangan ngitek. Oh, jangan tremor ya? Tunggu dulu, Kak. Iya. Gimana caranya? Biar gak Caranya tremor agak gitu. tremor. Oh, caranya gak deg-degan waktu di panggung. Iya. Anggap orang batu. Aku kan orangnya itu demam panggung Oh, ya. demam panggung. Takut sama mic. Iya, banget. Beneran. Enggak Oh, congok kalau Oh, ini. jadi kalau kamu anggaplah nyanyi di luar panggung gitu. Iya. Kamu bisa, Bisa banget. tapi pas langsung di panggung Bisa. langsung berhadapan sama mic kamu gak bisa. Nggak bisa. Kamu tahu kalau aku kayak gitu, itu suara aku itu berat gitu. Langsung drop gitu ya. Iya. Jadi kalau tips dari aku ya, Dek, kalian itu mencoba untuk jangan berpikir ke aneh-aneh. Pasti kalian tuh mikirnya gini kan, aku takut suaraku gak enak, aku takut orang-orang menilai aku jelek. Pasti gitu kan. Kalau kalian pas naik panggung, kalian tuh enjoy aja. Kalian kayak gak ada orang di depan. Kalau kata orang dulu, anggap orang-orang itu batu. Kalau bisa, kalau kalian tampil di atas panggung, sebisanya kalau aku ya, Dek, aku natap sama jurinya. Aku pernah. Kalau natap sama jurinya jadinya kayak apa ya, kayak gak ada orang yang lihat selain jurinya. Jadi Santai. kita dinilai sama jurinya bukan dari orang gitu. Ada lagi kalau kan kalian kadang gini, ada temen yang sering ketawa gitu, tapi dia bukannya mau ngejek tapi cuman biasanya humoris gitu. Ketawa kalau ada kalian di panggung itu dada dari bawah ketawa-ketawa, jadi fokusnya kalian hilang. Kalian pernah gitu Iya, nggak? pernah.
Sering kan? Sering. Saya ikut lomba Kak, kayak gitu. Kalau kita itu tampil, kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu bisa, sekalipun salah. Kadang kan ada kalau nyanyi langsung tepelke itu deh, Fales. fales gitu. Waktu kalian fales, kalian jangan berhenti. Kamu jangan berhenti, tapi terus nyanyi. Buktikan bahwa walaupun ada kesalahan sebelumnya, aku bisa mengakhiri nyanyian ini gitu. Sampai kalian bisa turun. Justru kalau kamu diam, kamu sampai diam terus nyanyinya lagunya tetap berjalan tapi kamu tetap diam. Justru Ya, jangan orang-orang Makin malu-maluin. malu aku, orang-orang Kak. akan apa sih kok diam? Kalau kalian tetap nyanyi terus suaranya kalian lebih bagus dari sebelumnya, bisa kalian jadi juara. Aku pernah itu, aku kan ikut lomba ya. Iya. Aku tampil, udah ada di atas panggung, terus suaranya aku itu fals gitu. Orang rumah pada lihat di bawah ya. Orang rumah Nah, aku nangis di keluarga atas ya? panggung. Nangis deh. Nangis. Loh, Malu kenapa soalnya. kok nangis? Kan aku malu gitu, suaranya aku itu fals. Tapi waktu itu kamu terusin nggak lagunya? Ya aku diam dulu, nangis dulu, terus Tenangin diri ya dulu. orang-orang itu bilang, orang di rumah itu kayak sepupunya aku itu bilang, "Nyanyi, Terusin, terus terusin terus gitu. gitu. Ya aku nyanyi lagi. Ya, iya itu hal yang bagus ya. Jadi keluarga sebagai penyemangatnya kamu gitu. Kalau gak ada keluarga, ada temen gitu. Nah, kalau kita lomba itu Butuh orang supporter. rumah. Jadi lihat supporter semua. ya. Jadi supporter. Iya, justru Kalau gak ada itu. supporternya Justru gak itu semangat, Kak. jadi pengaruh yang besar buat kalian. Kalian tuh bisa nunjukin ke orang rumah kalian. Ini Bahwa aku bisa, aku bisa. aku gak kalau orang-orang bilang kamu gak kayak dia, kamu gak kan sering ya dibanding-bandingin. Kamu itu waktu di panggung kamu bisa menunjukkan bahwa kamu beda dari yang lain. Kamu itu punya keunikan tersendiri gitu. Ya. Eh, Kalau menurut kalian, kalian pernah gak ngerasa bahwa kalian itu orang paling gak bener, orang paling kacau lah? Pernah. Sering. Sering kan? Kenapa kalian kepikiran kayak gitu? Itu tahu gak, kali itu muncul karena kalian sering insecure, sering Tersiksa banget ya. iya, kayak bertengkar sama diri sendiri tuh gak enak banget gitu. Ngomong sendiri. Iya, ngomong sendiri sampai bisa itu ke jiwa. Sakit jiwa. Tapi gak apa-apa, ngomong sama diri Tapi sendiri. kadang itu merasa ada teman gitu. Oh, bicara sendiri kayak ada yang nyaut gitu ya. Kayak ada yang nemenin gitu. Tapi gak apa-apa. Ya, nanti kalau udah Itu- sakit aku ajak. itu Aku kan berarti- psikolog. Iya, iya. Langsung berobat ya. Iya. Itu berarti kalian menyembuhkan diri sendiri. Kalian punya cerita, kalian gak cerita ke orang lain tapi cerita ke diri sendiri. Kalian nyembuhin diri sendiri, kalian bicara sama diri sendiri. Akhirnya ya kalian selesai sama diri sendiri gitu. Buat yang terakhir, kata-kata kalian buat teman-teman yang nonton. Jangan insecure. Dega, Sama. jangan insecure jadinya ya. Ya, untuk kalian jangan pernah merasa bahwa diri kalian itu kurang dari orang lain, karena setiap manusia pasti punya kelebihan, punya keunikan masing-masing. Sekian dari kita, kita pamit undur diri. Saya Nawara Safubiri Natika, Saya Nurul Qur'ani Tahirah. Dan saya Rayani Miamati Zubair. pamit undur diri ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aha. Gitu. Jangan ngoco jika